AKBP Dodi menangis baca pledoi berjudul Prestasi Berujung Petaka karena perintah Teddy Minahasa. Namun kali ini saya harus mendapatkan penghargaan dan pemberantasan narkoba dan jual besar justru tekanan dari seorang Kapolda Teddy Minahasa yang kepada saya memerintahkan secara langsung perkara sabu ini membuat saya tidak bisa menghindar lagi, yang mana perintah penyisian tersebut sudah saya tolak 2 kali kepada Kapolda, namun penolakan saya tersebut sama sekali tidak dihiraukan, tetapi malah justru mengerahkan saya untuk menjalankan perintah-perintah Teddy Minahasa selanjutnya. Dan saya juga telah berkoordinasi langsung kepada Kejari Agam untuk menitipkan barang bukti tersebut, yang mana niat dan tujuan saya adalah agar saya dapat menghindar dari perintah penyisian oleh Kapolda, sehingga penyisian tidak dapat dilakukan karena barang bukti tersebut sudah diterima oleh Kejari Agam. Namun Allah sekali lagi menguji saya dengan penolakan dari Kejari Agam tentang penitipan barang bukti tersebut. Majelis Hakim yang terhormat, dengan penolakan Kejari tersebut akhirnya membuat saya semakin tertekan secara batin. Di Indonesia itu dalam keadaan darurat narkoba, sehingga kalau kita lihat Mbak, LP itu 70% isinya narkotika. Dalam hal seperti ini, maka jaksa melihat perkembangan dinamika putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bu Linda 18, Pak AKP Dodi 20, jaksa sudah menitikberatkan pada sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati. Jadi sudah tepat. Pidana mati, tepat sekali, karena negara darurat. Itu semuanya memberikan keterangan bahwa Bapak Teddy Minahasa lah yang menjadi otak atas skenario semua rentetan peristiwa ini. Ini penjelasan dari klien saya, semua tersangka 6-6-nya ya. Nah, jadi kalau dibilang saya klien saya itu ada urusan sama Linda masalah 20M. Nah, pada saat Pak Teddy Minahasa mengenalkan Ibu Linda kepada Pak Dodi, itu Pak Dodi bukan lagi menjadi Kapolres Bukit Tinggi. Itu TR-nya baru keluar. Dia sudah menjadi anggota logistik Polda Sumatera Barat. Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, AKBP Dodi Pradipta menangis ketika membacakan nota pembelaan atau pledoi. Pledoi berjudul Prestasi Berujung Petaka karena perintah Minahasa itu dibacakan dalam sidang di PN Jakbar, Rabu 5 April 2023. Pantauan wartawan KuartaKotaLive.com, mulanya Dodi dipersilahkan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi untuk menyampaikan pledoi. Dodi yang duduk di kursi terdakwa kemudian membacakan pledoi itu. Tidak pernah terbersih dalam pikiran ini bahwa dengan segala loyalitas, totalitas, dan pengorbanan saya, penugasan ini berujung pada sesuatu yang teramat sangat berat yang harus saya jalani, yaitu persidangan ini duduk sebagai terdakwa, kata Dodi dalam persidangan. Dalam nota pembelaannya disebutkan, ia berhasil mengungkapkan peredaran narkotika di wilayah Bukit Tinggi yang total hasil tangkapannya sebesar 41,4 kg. Alih-alih mendapatkan penghargaan, namun musibah yang didapatkan, Dodi mengaku mengikuti perintah Teddy Minahasa untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas di Mapolres Metro Bukit Tinggi karena merasa takut. Ia juga merasa tertekan, padahal sudah 2 kali menolak perintah itu. Dodi tanpa tak kuasa menahan air matanya. Di dalam persidangan, mantan Kapolres Bukit Tinggi itu pun terisak sambil membacakan pledoi. Kepada majelis hakim, Dodi menyampaikan bahwa dia tidak berniat menjual sabu hasil sitaan. Dodi yang juga menyampaikan selama persidangan menyampaikan fakta-fakta dengan jujur dan terbuka. Sebagaimana diketahui, AKBP Dodi Pradipta telah dituntut 20 tahun penjara oleh JPU pada akhir Maret lalu. Pengacara mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakbar membebaskan Dodi dari tuntutan 20 tahun penjara. Hal itu dikatakan oleh Adril Fiari Purba dalam sidang di PN Jakbar. Adril meminta hakim menolak dakwaan atau tuntutan jaksa. Adril meminta kliennya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsidiar jaksa. Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, AKBP Dodi Pradipta menangis ketika membacakan nota pembelaan atau pledoi. Pledoi berjudul Prestasi Berujung Petaka karena perintah Minahasa itu dibacakan dalam sidang di PN Jakbar, Rabu 5 April 2023. Pantauan wartawan KuartaKotaLive.com, mulanya Dodi dipersilahkan oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi untuk menyampaikan pledoi. Dodi yang duduk di kursi terdakwa kemudian membacakan pledoi itu. Tidak pernah terbersih dalam pikiran ini bahwa dengan segala loyalitas, totalitas, dan pengorbanan saya, penugasan ini berujung pada sesuatu yang teramat sangat berat yang harus saya jalani, yaitu persidangan ini duduk sebagai terdakwa, kata Dodi dalam persidangan. Dalam nota pembelaannya disebutkan, ia berhasil mengungkapkan peredaran narkotika di wilayah Bukit Tinggi yang total hasil tangkapannya sebesar 41,4 kg. Alih-alih mendapatkan penghargaan, namun musibah yang didapatkan, Dodi mengaku mengikuti perintah Teddy Minahasa untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas di Mapolres Metro
Bukit Tinggi karena merasa takut. Ia juga merasa tertekan, padahal sudah 2 kali menolak perintah itu. Dodi tampak tak kuasa menahan air matanya. Di dalam persidangan, mantan Kapolres Bukit Tinggi itu pun terisak sambil membacakan pledoi. Kepada majelis hakim, Dodi menyampaikan bahwa dia tidak berniat menjual sabu hasil sitaan. Dodi yang juga menyampaikan selama persidangan menyampaikan fakta-fakta dengan jujur dan terbuka. Sebagaimana diketahui, AKBP Dodi Prawdyanegara telah dituntut 20 tahun penjara oleh JPU pada akhir Maret lalu. Pengacara mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakbar membebaskan Dodi dari tuntutan 20 tahun penjara. Hal itu dikatakan oleh Adril Fiari Purba dalam sidang di PN Jakbar. Adril meminta hakim menolak dakwaan atau tuntutan jaksa. Adril meminta kliennya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsidiar jaksa.